Halo Sobat Yurways, di video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan investasi berkelanjutan. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan impact investment, investasi berdampak. Investasi berkelanjutan adalah investasi yang tidak merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, atau bahkan investasi yang memberikan dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat, yang biasanya dikenal sebagai impact investing atau investasi berdampak. Investasi berdampak bergerak lebih jauh, tidak hanya do no harm, tetapi juga positively impacting secara sosial dan lingkungan. Secara formal, investasi berdampak didefinisikan sebagai investasi pada perusahaan atau bisnis yang tidak hanya memberikan financial returns pada investor, tetapi pada saat yang bersamaan juga bertujuan memberikan dampak positif terhadap lingkungan atau masyarakat. Namun, tidak semua investasi pada perusahaan yang memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat dapat kita kategorikan sebagai investasi berdampak. Lalu, bagaimana investasi berdampak tersebut? Setidaknya ada 3 syarat. Pertama, prinsip intentionality. Dampak tersebut memang direncanakan dan bagian dari model bisnis perusahaan, bukan dampak yang merupakan hasil sampingan atau kebetulan. Kedua, prinsip additionality, yaitu memberikan dampak positif lebih dari yang seharusnya. Setiap perusahaan akan memberikan dampak positif dengan memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Tetapi itu adalah sebuah keniscayaan. Berbeda dengan misalnya perusahaan yang bertujuan memberikan peluang kerja kepada komunitas terpinggirkan, seperti ex-narapidana, orang dengan kebutuhan khusus, wanita orang tua tunggal, dan lain-lain. Ketiga, prinsip measurability. Dampak lingkungan tersebut dapat diukur. Misalnya, perusahaan clean and renewable energy dapat diukur bagaimana kontribusinya terhadap penurunan emisi karbon. Perusahaan yang bertujuan meningkatkan akses jasa keuangan bagi masyarakat pedesaan harus menjelaskan indikator dan keterukurannya. Investasi berkelanjutan pada perusahaan-perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek seringkali mengadopsi pendekatan do no harm dan ESG. Karena pendekatan investasi berdampak tidak terlalu mudah diterapkan di sini, hingga saat ini masih sebatas perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek yang bertujuan secara spesifik dan substansial untuk menghasilkan dampak positif secara lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, investasi berdampak lebih banyak dilakukan kepada perusahaan-perusahaan relatif kecil, termasuk perusahaan rintisan. Meski demikian, perlu kita catat, obligasi hijau atau green bond dapat dikategorikan sebagai investasi berdampak. Pendanaan dari obligasi hijau digunakan oleh penerbitnya untuk mendanai proyek atau bisnis yang berdampak positif kepada lingkungan. Jika investasi ESG biasanya dilakukan manajer investasi kepada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, investasi berdampak biasanya dilakukan oleh venture capital atau VC atau perusahaan private equity. Tentu, investor institusi lain ataupun individual juga dapat menjadi investor kepada investasi ESG maupun investasi berdampak. Investasi berdampak seperti ESG ini merupakan salah satu genre dari investasi berkelanjutan yang berkembang pesat di berbagai penjuru dunia. Data Global Impact Investing Networking atau GIN menunjukkan dana kelolaan investasi berdampak melesat menjadi 502 miliar dolar Amerika Serikat
berdasarkan survei terakhir pada April 2019 yang lalu. Nah, sementara penerbitan Green Bond yang dapat dikategorikan sebagai investasi berdampak telah mencapai 805 miliar dolar Amerika Serikat berdasarkan data terakhir dari Climate Bond Initiative atau CBI bulan Maret tahun 2020. Di Indonesia, beberapa venture capital dan philanthropist investor mulai memberi perhatian kepada startup yang model bisnisnya berdampak lingkungan dan sosial. Bahkan, investor yang khusus mendedikasikan pada investasi berdampak juga sudah mulai berkembang, walau dalam skala yang masih relatif kecil. Demikian juga tentunya obligasi hijau, yang dirintis oleh pemerintah dengan mengeluarkan sukuk hijau pertama kalinya pada tahun 2018.